Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Kristus sumber kesuburan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengalaman pastoral saya sebagai seorang romo, sebagai seorang imam, saya seringkali menerima pasangan-pasangan muda yang datang kepada saya untuk berkonsultasi, untuk melakukan konseling, meminta konseling kepada saya, dan mereka mengeluhkan bahwa hidup perkawinan mereka makin lama menjadi terasa semakin dingin, semakin tawar, semakin hambar, dan perkawinan menjadi menjenuhkan dan membosankan. Bahkan sampai pada taraf perkawinan itu seperti sebuah beban. Perkawinan itu membebani kehidupan mereka. Sehingga bahkan mereka pun akhirnya berpikir untuk berpisah saja. Dan mereka bertanya kepada saya, mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal waktu masih berpacaran, semuanya terasa manis, semuanya itu terasa indah. Tetapi mengapa ketika sudah menikah, semakin lama perkawinan itu semakin terasa membosankan, hambar dan tawar, dan tidak menyenangkan lagi, tidak membahagiakan lagi. Lalu saya pun dengan banyak pengalaman menangani pasangan-pasangan yang merasa perkawinannya menjadi tidak manis lagi ini, saya menemukan sebuah benang merah atau sebuah kesimpulan yang sama dalam kehidupan mereka, yaitu bahwa mereka setelah pemberkatan nikah menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi setelah pemberkatan nikah mereka mengabaikan Tuhan. Hari Minggu malas pergi ke gereja, jadi hari Minggu seringkali tidak ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Juga doa-doa pribadi sangat jarang untuk dilakukan dalam hidup mereka. Dan tentu saja hal ini sungguh menjadi sumber dari rasa bosan mereka di dalam menjalani hidup berkeluarga. Tidak heran, kita tidak perlu heran mengapa perkawinan mereka menjadi makin lama makin dingin, tawar, hambar, dan tidak membahagiakan lagi. Karena mereka lepas dari Tuhan, karena mereka mengabaikan peran Tuhan di dalam hidup perkawinan mereka. Dan ketika mereka menjauhkan diri dari Tuhan, maka otomatis berkat Tuhan itu pun jauh dari hidup keluarga mereka, dari hidup berkeluarga mereka. Dan kalau berkat Tuhan ini sudah tidak ditemukan lagi, kalau berkat Tuhan ini tidak tercurah lagi dalam hidup berkeluarga mereka, dalam hidup perkawinan mereka, maka segala rahmat yang mereka butuhkan dalam kehidupan juga menjadi tidak lancar. Rahmat rezeki, rahmat kesehatan, rahmat damai sejahtera, rahmat kerukunan, semuanya menjadi tidak lancar. Dan akhirnya ujung-ujungnya perkawinan pun terkena dampaknya. Perkawinan menjadi membosankan, rezeki seret, setiap hari antara suami istri terjadi konflik, pertengkaran, karena memang berkat Allah itu jauh dari mereka, karena mereka tidak lagi memiliki relasi dengan Tuhan, mereka menjauhkan diri dari Tuhan, sama sekali tidak ada relasi dengan Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudari,
dengan hidup membiara sama saja ya. Banyak romo, ya, suster, bruder yang makin lama makin merasakan bahwa panggilannya itu menjadi tidak menarik lagi ya, padahal mereka sudah bertahun-tahun ya, menghayati kaul kekal ya, atau bertahun-tahun menjalani panggilan imamat, tapi mereka merasa panggilan mereka ini makin lama makin tidak membahagiakan ya, makin lama makin tidak menarik lagi. Mengapa bisa terjadi demikian? Dan masalahnya sama saja ya, karena mereka menjauhkan diri dari Tuhan ya. Hidup doa pribadi morat-marit ya, hidup tidak karu-karuan, tidak teratur. Kadang-kadang berdoa ya, kadang-kadang sehari berdoa, kadang-kadang sehari tidak berdoa sama sekali. Jadi relasi dengan Tuhan itu diabaikan. Dan sama halnya dengan hidup perkawinan ya. Hidup panggilan pun apabila lepas dari kuasa Allah, maka hidup panggilan pun pasti akan menjadi tidak menarik lagi dan tidak membahagiakan. Dan ini sungguh sangat membahayakan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pokok anggur yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Seperti halnya tanaman anggur ya, dan juga tanaman-tanaman yang lain, apabila ranting ini dipisahkan dari pokoknya, dari pohonnya, maka ranting ini jelas akan mati. Ya. Ranting ini jelas akan mati, lalu tidak menghasilkan buah ya, ketika dia dilepaskan dari pokok atau pohon tanaman itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun status kita, apakah kita ini hidup berkeluarga, ataukah kita ini biarawan-biarawati, atau imam projo, ya sama saja. Marilah kita perhatikan sungguh-sungguh nasihat dari Tuhan Yesus dalam perikop Injil hari ini, bahwa kita harus selalu menempel, kita harus selalu menjadi satu dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan pernah sekalipun kita memisahkan diri dari sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita berani memisahkan diri dari sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, maka berkat itu akan berhenti. Dan rahmat-rahmat yang kita perlukan dalam kehidupan juga akan berhenti. Dan ini sungguh sangat mengerikan, sungguh sangat membahayakan. Semoga pesan Injil pada hari ini membuat kita semakin bersemangat untuk terus menyatukan diri dengan Tuhan, untuk terus menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan, dan semoga berkat Tuhan selalu terlimpah dalam hidup kita, dan semua rahmat-rahmat baik yang kita butuhkan dalam kehidupan ini senantiasa dapat kita terima dan kita nikmati. Tuhan memberkati.